yang buat tadi jatuh. Saya ini sama Ambon jatuh, nah jatuhnya itu mencolok ke tengah jalan. Ke tengah jalan itu tiba-tiba saya turun sih, saya sambil gendong bayi pakai sinjang. Saya turun mau saya ambil terus pisang. Pas tangan saya mau gini banget, lewatlah mobil, tabrak pisang. Nah, waktu itu saya yang titik baliknya saya itu di situ. Ketika saya melihat pisang itu remuk, hancur, dua-duanya gitu, dan saya nangis di antara air hujan itu, berpikir gini, kira-kira dia hidup aing gitu kan? Saya bilang gitu dalam hati, ya Allah kira-kira dia hidup aing gitu. Teh, boleh nggak diceritain lagi yang dulu pernah cerita ke saya nih? Yang mana tuh? Biar Matters juga tahu yang beli rumah kan rada unik tuh beli rumahnya tuh. Kan saya tuh dulu suka dihina orang ya gini. Kalau nggak nyicil mah maunya boga imah cenah gitu ya. Ketika saya hijrah itu saya selalu bilang ke orang tuh ya kalau misalnya ada orang yang nawarin rumah dan dicicil saya nggak mau. Biarin nanti saya nunggu beli cash kata saya gitu. Ah cenah iraha rek boga dan apa saya teh udah tahu lagi susah kayak gitu tapi saya kalau pengen punya rumah itu nggak mau yang saya tuh pengen punya rumah yang bisa didatengin tamu Kang. Jadi saya pengen punya rumah tuh nggak yang harus bagus tapi kalau ada tamu dia bisa nginep, dia bisa apa ya rumah kita tuh tidak datengin tamu tuh biar betah gitu. Nah jadi saya nggak muluk-muluk untuk kabeli ya udahlah gitu kalau kabeli ya syukur dan karena memang nggak mau lagi nyicil aduh itu tekad saya terlalu kuat Kang ya sampai semua bank-bank itu tahu ya nggak bakalan mau teh di ini mah nah tapi itu saya pendam dalam hati ya udahlah kalau misal Allah wujudkan ya syukur kalau enggak ya saya juga nggak maksalah nyadar diri dosa gue banyak banget masa masih minta rumah gitu jadi itu mah cuman ya kalau Allah kasih syukur enggak ya udah gitu Kang nggak saya kejar nah tapi pada kenyataannya sampai hari ini mungkin saya udah 5 kali ditawarin nyicil rumah Kang. Nyicil rumah ke yang punya rumah nggak kenal terserah teh dini gitu. Nyicilnya suka-suka gitu. Aku teh aneh. Nah, langsung teh. Pertama kali itu dulu saya pernah sewa ini. Rumah produksi. Itu kalau sewain ke orang itu 15 juta Kang. 15 juta. Agak naik. Kata tetangga nggak akan bisa kurang. Dinego aja 14 sama saya nggak dikasih katanya gitu. Ya udah, saya datengin ke orangnya, dikasih berapa Kang? 10 juta. Masya Allah. Kan aneh ya? Sambil bilang gini, kalau tadi ini mau rumahnya mah nggak tadi ini cicil, cenah. Hah? Tapi karena saya waktu itu nyadar diri ya udah nggak nyicil juga. Termasuk kontrakan rumah Kang. Pertama kali saya datang ke Bandung itu kan dibantu sama sahabat saya waktu itu Teh Farida. Kontrakan yang cuma 1 juta sebulan. Saya kan butuh tempat ya, punya anak banyak, mereka butuh tempat untuk berkembang gitu. Jadi saya pikir kita harus nyari rumah lagi nih ya. Ternyata kita nemu itu 25 juta Kang setahun. Berarti harus 2 tahun. Berarti berapa? 50 juta. 50. Dan nggak boleh kurang. Ya udahlah nggak apa-apa kata saya teh. Nggak jadi berarti karena saya nggak punya uang. Waktu itu hasil penjualan Moza pertama kan kalau kita pertama kali launching dapat uang, wah ini keuntungannya kan karena saya biasa pegang bisnis besar, jadi mun aya duit ratusan juta teh saya merasa tetap kecil ya teh, karena biasa besar gitu ya. Jadi kalau ada duit 100 juta itu teh masih kecil buat saya. Jadi saya nggak berani memakai uang itu dengan apa ya beli segala macam enggak, karena itu buat saya masih terlalu kecil untuk investasi gitu. Tetap harus nabung gitu loh. Mungkin kalau nggak mah baru bisa beli apa-apa enggak, saya nggak konsumtif orangnya. Jadi saya punya dana, saya pisahin buat produksi. Nah, yang buat kontrakan cuman ada 15 juta anggaran saya. Jauh banget kan ke Sabara tadi? 2 tahun 50. Udah survei 50 nyadar kan. Ah ya udahlah ya nggak kebayar kalau 50. Nyari lagi nggak nemu. Dan rumah itu tuh nggak bisa hilang dari ingatan, ke bawah tidur, ke bawah mimpi. Besoknya saya iseng nelfon orangnya. Bapak, saya tuh tertarik sama rumahnya. Tapi saya tuh nggak ada kalau harus 50 juta sekarang mah. Kalau dicicil boleh enggak? Oh boleh teh. Boleh kan. Setahun saya baru lunas 50 juta. Alhamdulillah gitu. Dan
itu membuka mata saya, kan pasti bukan kebetulan dong ya, Allah buat seperti itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang rumah produksi, yang ketiga yang sekarang dipakai rumah produksi beneran di sini. Itu juga saya lagi nyari kontrakan. Nah, tiba-tiba kata ibunya gini, ya udah aja teh beli katanya. Saya kan bercanda ya, beli pakai apa bu? Kecuali kalau misalnya bisa dikredit, bercanda sebenarnya gitu. Karena dikredit juga saya nggak berani sebenarnya waktu itu. Ya udah nggak apa-apa kalau teh mau dikredit mah. Saya ngekek Kang, karena apa? Ini berapa harganya? 1,6 M. Orang mah yang seuri antara yang seuri jeung naon ya? M-an, orang mah boga duit ratusan juta ge jiga kumaha angkana gitu. Saya itu ketika rumah disita dilelang ya, yang bukan nggak dilelang sih, dijual paksa yang waktu di Indramayu. Itu harganya memang 1 M lebih gitu ya, 1,5 M. Tapi saya nggak pernah tahu tuh angkanya Kang. Jadi kayak gimana duitnya 1,6 M? Ya udah aja, intinya saya tidak jadi kontrak ya, bukan tidak jadi kontrak. Saya masih mencari referensi kontrakan yang lain. Beberapa hari kemudian si ibunya nelfon, teh gimana rumah teh? Ya saya jawab aja, belum bu, nanti saya masih nyari kontrakan yang lain. Enggak, teteh beli aja. Hah? Enggak lah bu, kata saya teh. Dalam hati pakai naon mayarna, kata saya teh gitu ya. Berapa hari kemudian kesini ibunya datang ke kantor. Dan akhirnya jadi udah mulai lunas Kang. Cuman yang menjadi berharga buat saya bukan jadi rumah milik sayanya Kang, karena jadi saudara gitu sih. Yang punya rumahnya tuh jadi kita berhubungan baik gitu. Nah, yang satu lagi rumah nih, insya Allah nanti Oktober besok kita pindah, namanya Pak Denny. Itu juga baik banget. Itu malah lebih lucu lagi Kang. Saya kan senang banget nih baca iklan-iklan di OLX, terus lihat-lihat rumah dikontrakan, dijual. Saya tuh pura-pura kaya gitu kalau nelpon Kang gitu. Kan kalau di telepon mah nggak kelihatan miskin sama kayanya ya. Iya. Jadi nggak ada di HP tuh kaya miskin nggak ada. Terus kalau ketemu kan saya dreg-dreg dah kanyahoan merenan miskin apa. Kalau di telepon mah nggak ketahuan. Jadi saya suka pura-pura kaya. Berapaan rumahnya? 2,9 M cenah. Saya tuh ngomong sama suami, ya datang yuk. Pengen tahu harga 2,9 M teh rumahna jiga kumaha kata saya gitu. Ya udah datang. Pas datang tuh, bagus juga gitu doang. 500 meter. Oh iya. So waktu itu teh mau berapa? Kan ada 2,9, hampir 3 lah, 2,950 waktu itu. Saya nawar 2,5 mah asa jauh pisahnya Kang ya. Enggak akan di ini kata saya teh paling. Saya iseng aja gini. Ya kalau 2,5 M mah saya mau lah. Padahal mah Kang itu teh enggak niat. Itu mah udah enggak bakal dikasih. Dalam hati gitu. Udah aja saya pulang, si ibunya nggak jawab, nggak mau ngasih juga. Dalam hati, tuh kan mau diberi ada orang meta mah. Apa sih maksudnya iseng aja. Iseng, ya? Tiba-tiba ditelepon. Teteh cenah mangga tuh kalau mau mah 2,5 M. Waduh, gimana ini? Sama suami kaget, gimana ya? Saya tuh bilang, enggak bu, itu mah ada ini, saya lagi nyari yang lain. Padahal mah baru nyari lain naonnya, dia nggak punya duit. Tetehnya main aja dulu tuh ke sini, cenah lihat-lihat lagi. Sok teh main aja nggak apa-apa, nggak jadi juga. Ya udah saya teh datang lagi. Saya tuh bilang, ya kan 2,5 dikasih. Tapi kan duit nak. Jadi saya ngomong lagi gini, iseng lagi nih juga. Bu dicicil aja tuh. Itu nggak dikasih juga awalnya, pulang lagi. Beberapa hari kemudian ditelepon lagi Kang. Teteh mangga cenah bade dicicil mah. Gimana ya kata saya teh. Akhirnya datang, terus si ibu bapaknya juga cerita. Kita memiliki perjuangan yang sama gitu, dia ingin lepas riba juga. Jadi tujuannya adalah yang penting saya bisa lepas riba kata dia gitu. Nah, dia bilang gini, nanti saya cari, dia kan mau pindah tapi dia belum punya tempat tinggal, dia nyari tanah lagi. Dan qadarullah ya, yang dia cari rumah lagi, cari tanah lagi tuh yang punya rumah dan tanahnya boleh nyicil juga sih bapak itu teh. Jadi akhirnya apa cicil-cicil tuh Kang. Puteran ya. Jadi saya juga berasa apa ya. Dan yang membuat saya itu ya tadi, saya dapat saudara. Kayak lebaran kemarin. Lebaran di mana Kang? Di rumah. Nggak mudik kan kita. Jadi saya teh sedih. Aduh Kang, saya kan terkenal banget nih sebagai chef handal alias nggak bisa masak saya teh. Di rumah saya teh nggak pernah masak. Kapan saya masak opornya? Aduh ajaib. Kita mikir, ayah apa beli aja gitu ya, apa gimana. Dikasih Kang, dikirim sama yang punya rumah. Jadi saya bilang ke suami tuh, ayah kita teh bukan dapat rumah sebenarnya yang spesialnya. Kita dapat saudara kata saya tuh. Saudara
visi misi itu kan susah ya Kang ya. Iya. Itu yang ini sih yang ya saya kan nggak punya siapa-siapa di Bandung. Jadi saya ya akhirnya punya saudara itu ya saudara kenal di sini gitu. Alhamdulillah mungkin berkah tadi ya, saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Dipertemukan dengan orang-orang baik yang saya nggak tahu datangnya dari mana gitu. Allah kirim buat saya gitu, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi nyicil tapi langsung ke yang punyanya saya. Nah kemarin ya nyicil sama yang ke rumahnya kemarin kan corona ya, pandemi itu kan heboh, banyak yang dipecat dan lain. Saya dibilang gini, tadi ini kalau mau nggak nyicil dulu nggak apa-apa, gerak. Nah mungkin nanti juga Teteh bisa kalau Teteh hobinya nyicil sama yang punya, nanti bisa ke Kang Imam tuh. Wah, Kang asik. Imam banyak tuh rumah yang langsung nyicil. Tapi ini jadi ini Kang, jadi menumbuhkan cita-cita di saya. Saya kan pernah bilang ya sama Kang dulu, Kang Hendra, Kang saya jadi pengen punya properti yang tanpa riba gitu. Tapi yang tanpa riba teh benar-benar kan di pasaran masih banyak yang cuna. Jadi suka kasihan sama perumahan yang syariah beneran. Karena banyak yang ngaku-ngaku perumahan syariah tapi sebenarnya masih nyekek oge gitu, masih. Jadi saya tuh saya pengen punya properti perumahan paling tidak untuk orang-orang terdekat saya gitu. Mereka nggak perlu nyicil ke bank, nggak perlu sion di sita. Gitu. Yang pertama saya prioritaskan itu adalah karyawan-karyawan saya. Saya sudah bilang sama si Omoza, sama tim saya, sama karyawan saya, nanti kita cari tanah yang luas, kata saya tuh. Kalau misal kita udah punya kantor, pokoknya untuk kantor udah aman, nanti kita bisa buat rumah. Jadi teman-teman kalau misal mau nyicil nggak usah ke bank, nggak usah pakai bunga, kantor aja yang bayarin, nanti nyicilnya ke kantor, potong gaji, kata saya semampunya. Gitu. Kalau sekarang sudah berjalan untuk kendaraan sih. Kalau kendaraan udah jalan. Kalau kendaraan mereka bisa ngajuin misal berapa juta untuk, jadi nggak ke bank. Tapi BPKB-nya memang ditaruh di kita, tapi tanpa bunga, tanpa riba. Gitu. Itu aja. Nah mungkin nih buat para developer yang punya tanah ya, hubungin Kang Imam. Amin, doakan ya. Nanti insya Allah tambah besar. Nanti kita bantu deh insya Allah untuk yang di properti, karena kita bisa bantunya di situ ya. Nah ini saya sudah mencatat juga Kang Hendra, ini salah satu aset saya gitu. Jadi suatu hari kalau misal saya bisa mewujudkan cita-cita itu, saya bisa tahu harus kemana saya datang. Insya Allah ya. Teh, kalau itu kan salah satu hal besar nih. Nah, kalau goal setting Teteh dibilang misalnya menurut Teteh tuh ini udah sukses nih, udah di titik puncak, itu apa sih yang menjadi patokannya gitu? Sebenarnya kalau saya tuh nggak tahu ya. Dulu mungkin pandangan orang lain sukses itu naon? Banyak uang, punya mobil bagus. Umumnya kayak gitu. Ya. Sekarang kenapa saya nggak ke situ? Udah kalau mobil bagus mah sekarang juga saya bisa beli Kang, tapi saya nggak beli kan, karena itu tidak membuat saya sukses, tidak membuat saya merasa sukses. Mungkin kesuksesan yang saya anggap sukses ya ketika orang-orang di sekitar saya sudah bahagia semua, mungkin itu mungkin yang, tapi ya nggak tahu kapan, maka saya tidak akan berhenti gitu sampai umur saya habis. Saya tidak akan berhenti untuk membagikan orang-orang di sekitar saya gitu. Nah kan mungkin Teteh di satu titik ada down nih, kadang-kadang kan ya Teh, down yang bisa jadi kayak PR-nya itu apa nih kira-kira selain termos yang tadi Teh? Iya, termosnya masih disimpan tuh. Termosnya. Biasanya yang membuat saya waktu itu kayak kemarin nih, kan kita berapa lama di rumah we-nya? Ada 2 bulan lebih lah. Ya bodas hentunya, gendut gitu, aduh ya Allah, kata saya ini gimana. Terus saya tuh kemarin sakit kepala, pusing. Saya bilang gini ya, saya nggak mau diajak ke dokter karena takut ngeri dia. Terus kan yang namanya ke dokter, daya tahan tubuh kita lagi nggak bagus, terus kita ke dokter malah tambah sakit. Sama suami saya diajak keluar gitu. Nah biasanya saya saat keluar saya ngelihat orang ya yang gimana lah gitu, yang membutuhkan, banyak orang yang kekurangan, saya ketemu siapa gitu. Nah itu biasanya yang membuat saya bangkit gitu. Makanya saya kenapa di grup ke Agenda juga saya aktif. Saya memastikan nggak ada seorang pun agen Moza yang kesusahan gitu. Nah kalau yang membuat saya bertahan ya semua orang-orang yang ada di lingkungan saya gitu, termasuk agen-agen yang ribuan ini gitu. Sempat ada perasaan ingin berhenti Kang di tahun 2017
baru setahun lah Moza, itu saya gagal kan baju 1.500 piece. Udah makan karek bangkrut orang tanya. Gagal pisan 1.500 gitu. Ya nggak banyak sih se-Avanza pemerenan mobilnya. Dan saya sampai habis energi, nggak ada sama sekali, nggak ada uang sama sekali gitu. Waktu itu hanya ada uang untuk melunasi daftar haji. Dan saya waktu itu memilih melunasi daftar haji daripada dipakein modal lagi ya. Udah aja sebulan itu saya nggak launching. Nah sempet saya nggak launching, tapi si agen-agen itu bilang, Teteh kalau Teteh nggak launching gimana dong? Teteh saya kan mau ngelunasin kredit motor, Teteh saya kan mau ngajak mama ke sini, Teteh saya kan mau renovasi rumah ibu. Nah itu kan yang bikin saya semangat gitu ya. Kayak kemarin nih Ramadan ya, kan karena WFH itu penjahit kemarin sempat dibubarin tuh, karena memang nggak boleh kumpul gitu ya. Itu tadinya udahlah kita nggak usah, kan harusnya panen ya Kang ya, Ramadan. Ya udahlah kita nggak apa-apa gitu, yang penting ada tabungan. Saya sempat kayak gitu, tapi si agen-agen ini kan, tolonglah, sampai ada yang kita saya udah nggak punya susu lagi buat anak saya gitu. Saya udah nggak bisa ini lagi, kalau misalnya nggak launching saya harus gimana Teh gitu. Ya saya mau gimana ya? Ya itu yang membuat saya bangkit gitu. Dan setelah kemarin selesai masa Lebaran, saya banyak banget nerima WA-nya begini. Tapi alhamdulillah saya bisa ngebenerin kamar mandi. Alhamdulillah cicilan motor suami saya lunas. Itu tuh yang bahagia banget. Itu yang bikin bahagia kan. Jadi mungkin karena udah pernah benghar, pernah miskin pisan gitu hanya. Jadi buat saya duit itu ya yang nggak punya nilai greget lagi. Jadi kalau misalnya saya dapat laporan nih dari produksi, Teteh ini gagal 1.000. Oh gitu ya, ya udah. Gitu deh Kang. Enggak, dulu awal-awal mah dipikirin, sekarang mah enggak, ya udahlah gitu. Karena udah saking biasa. Wah, seru banget ya. Ini kisahnya ya, mungkin insya Allah ini bisa jadi bisa jadi menginspirasi banyak orang nih. Amin. Nah, sebelum berakhir nih obrolan kita Teh, apa sih kira-kira yang mau disampaikan buat Matters, buat yang nonton nih ya? Apakah ada pesan, kesan atau apa gitu Teh? Yang bisa, kadang-kadang kan ada orang ketika nonton gitu, gua banget gitu. Nah, kira-kira apa nih yang mau disampaikan gitu Teh? Iya, pesan dari saya apa ya? Saya cuma pengen pesan buat teman-teman, hidup adalah permainan Kang. Hidup itu hanya sebentar. Jangan terlalu larut dalam sedih dan jangan terlalu hingar dalam gembira gitu. Jadi sedih secukupnya, gembira secukupnya, dan kita kalau terlalu berlebihan suka jadi nggak fokus sama tujuan gitu. Ingat aja, jangan, roda dunia itu berputar. Jadi kalau misalnya kita miskin sementara, ya kaya juga sementara. Jadi jangan takut sama yang namanya bangkrut, jangan malu mengakui bangkrut. Karena bangkrut itu bukan aib, siapapun bisa bangkrut gitu. Yang penting seberapa kuat kita bisa bangkit. Nah gitu. Nah bangkrutnya lain kiamat gitu. Iya maksudnya kalau saya patokannya tuh mati Kang. Jadi saya kan tadi bilang saya nggak mau lagi utang. Nah itu juga saya pesan ke teman-teman, jangan berutang kalau tidak terdesak. Terdesak itu apa? Terdesak itu apa? Nggak bisa makan, itu terdesak. Nggak bisa bayar cicilan mobil, bukan, itu bukan terdesak Kang. Sekarang kalau misal kita nggak bisa nyicil mobil, insya Allah masih hidup kok. Tapi kalau kita nggak bisa makan, yang menyebabkan mati, nah itu jadi terdesak. Kalau buat saya yang terdesak itu menyebabkan mati gitu. Jadi kalau buat saya belum terdesak, jangan berhutang. Karena yang namanya berhutang itu menyebabkan kita gundah gulana siang malam. Sekarang meskipun ya kita berhutang sama orang meskipun sedikit, padahal nanti ditagih kalau ketemu gitu kan. Ya kan gitu. Jadi memang hutang itu tidak salah, juga tidak hina, tapi kadang-kadang membuat kita terhina gitu. Terhina siang malam itu benar. Jadi bisa sama teman-teman tadi berusaha dengan memaksimalkan potensi yang ada. Potensi itu bukan hanya berupa harta, kuota juga itu potensi kan. Tangan kita ini bisa bergerak, itu potensi. Kita bisa berbicara seperti ini juga potensi. Banyak kok yang modalnya dengan berbicara bisa keren gitu.
Sampai di Deddy Corbuzier juga dengan berbicara dia bisa keren. Guru kita Iya, DJ Ari. DJ Ari salam. Luar biasa ya. Maafkan muridmu nuntut tamat. Tamat nih. Sertifikatnya belum cair. Iya, karena baru hamil dan melahirkan. Jadi itu ya pesan-pesan saya sih, kalau bisa jangan takut bangkrut. Dan bangkrut mah cuma sementara. Allah kasih seperti bola dijatuhkan dan nanti akan mantul lagi. Nah, seberapa kuat kita mantulnya itu. Gitu. Selama kita bergerak, ulah cicing. Kalau misal kita bangkrut, kita diam, kita nggak punya harapan kan. Tapi kalau misal kita bangkrut, kita bergerak. Meskipun belum tentu maju, tapi kita punya harapan. Seperti itu. Istilahnya mah teh kalau nggak berlari berjalan sana, kalau nggak berjalan meronda. Esot kalau ini, yang penting jangan diem aja gitu. Siap tuh teh, non pisan ya. Sami-sami Kang, Esa, terima kasih banyak. Mozanya semakin meroket ya. Amin, Ya. doakan semakin besar manfaatnya. Amin, insyaallah. Doakan nanti kita berkolaborasi. Amin ya Allah, aminnya harus gede tuh amin. Saya adalah punya properti syariah yang benar-benar syariah ya, bukan topeng syariah gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya, alhamdulillah Syariah Talk kali ini cukup banyak menguras keringat dan air mata. Insya Allah ya, ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Bisa diambil ibrohnya lah. Ya, banyak manfaatnya Insya Allah, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, kalau begitu kita pamit dulu dari Syariah Talk kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.